Masa lalu saya adalah milik saya, masa lalu kamu adalah milik kamu. Masa depan adalah milik kita bersama. Iya, kita generasi muda yang akan memimpin generasi ini atau bangsa ini melalui bidang politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 bidang politik. Perkenalkan saya Putra Nugraha Alam. Saya Sofi Kumaladina. Saya Sylvina Dia. Saya Nur Susanti. Suci Gina Maharani. Saya Deslina. Saya Husna Fadilah. Kami akan mewawancarai tokoh politik, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum. Tanggapan mereka tentang dan harapan mereka tentang dunia politik. Penasaran kan dengan aksi kami? Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, saat ini kita akan mewawancarai tokoh politik yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Dan di samping saya, di sini ada Pak Syafei Bangsawan, salah satu tokoh politik yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, dan beliau yang bersedia akan kita wawancarai pada siang hari ini. Baik Pak, boleh diperkenalkan dengan siapa Pak? Nama saya Syafei Bangsawan, mantan Kepala Desa Babo Salam dan juga Ketua Abdesi Rokan Hulu, dan juga pernah di partai politik. Baik, itulah dia. Nah, jadi kami mau nanya nih Pak, udah berapa lama berkecimpung di dunia politik Pak? Saya berkecimpung di dunia politik lebih kurang sekitar 26 tahun. Mulainya sekitar 2003. Tidak salah. Baik, jadi Bapak Syafei Bangsawan ini, atau biasa dikenal di Desa Babo Salam ini Pak Itap ya teman-teman. Nah, dia udah berkecimpung di dunia politik mulai dari 2003, sekitar 20 tahun ya. Nah, bisa diceritakan Pak apa aja yang misalkan nih Bapak dari partai apa dulu gitu, dan gimana sih strategi agar terpilih menjadi kepala desa di Desa Babo Salam ini? Nah, jadi saya kemarin mula-mula itu ikut partai PAN, Partai Amanat Nasional, kemudian terus ke Partai Golkar. Nah, ini dari Partai Golkar saya mendaftar ke kepala desa. Alhamdulillah jebol menjadi PJS 1 tahun, kemudian pemilihan definitif menjadi definitif selama 6 tahun, kemudian pemilihan lagi untuk kedua kalinya jadi 6 tahun juga. Jadi udah untuk definitifnya udah 2 periode gitu. 2 periode. Baik, terima kasih Pak. Nah, itulah teman-teman sejarah singkat tentang tokoh politik kita yang satu ini, tentang dia berkecimpung di dunia politiknya. Nah, sampai di sini sesi pertanyaan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Nur Susanti akan melanjutkan sesi tanya jawab. Sebelumnya Pak, saya ingin bertanya, apa sih fungsi partai politik dalam bidang politik? Itu kalau fungsi partai politik itu banyak. Kemudian seperti itu kita merekrutmen antara masyarakat sama pemerintah. Jadi partai politik ini sebagai jembatan untuk menghubungkan pembicaraan pemerintah sama masyarakat dan masyarakat sama pemerintah. Kemudian yang kedua ada tujuan tertentu, ada untuk merekrutmen masyarakat itu dengan kepentingan dia, untuk menjadikan kedudukan dia di mana dia nanti ada merupakan kepentingan lah. Itulah fungsi partai politik itu, untuk mengurus masyarakatnya. Pertanyaan selanjutnya, apa sih syarat-syarat tertentu untuk dapat bergabung di partai politik? Pertama kita mempunyai ilmu lah, punya sekolah kan. Sekolah itu tidak juga seperti bidang politik, tidak juga, cuma kita mempunyai sekolah. Setidaknya kita tamat SMA. Kemudian juga lebih bagusnya kita sarjana, dan juga kita bisa mengambil hati masyarakat. Bagaimana masyarakat itu mau berpihak kepada kita atau membuat suatu organisasi, yang organisasi itu nanti bisa kita gunakan untuk memasuki partai politik. Kemudian orang itu dituntut bagaimana kesanggupan kita untuk nanti mengantarkan bagaimana pendapat masyarakat itu ke pemerintah. Nah, kita merekrutmen mereka supaya mereka bisa masuk ke organisasi kita, ke partai politik kita. Nah, cara kita ada yang dengan sosial, ada yang dengan tenaga, ada yang dengan teknik tata cara kita untuk
merekrutmen masyarakat itu yang ikut ke partai politik. Baik, terima kasih Pak. Demikianlah sesi tanya jawab dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya Husna Fadilah akan melanjutkan pertanyaan dari Nur Susanti. Yang seperti yang sudah kita ketahui kan Pak, Bapak berkecimpung di dunia politik itu selama 20 tahun. Jadi kan Bapak sekarang dalam keadaan vakum gitu kan Pak. Jadi ada nggak plan Bapak ke depannya untuk bergabung lagi di dunia politik? Itu jelas, jadi kita tidak pernah luput dari politik semuanya. Selagi kita masih hidup, kita tetap berpolitik. Jadi untuk ke depan ini dulu Bapak kan masuk dari kepala desa yang sudah terpilih dua periode, kemudian juga pernah terpilih jadi ketua ABDC Kabupaten Rokan Hulu. Dan waktu itu undang-undang itu membilangkan 2 periode cuma sanggup daripada harus kita menjadi kepala desa sudah 2 kali 2 periode berturut-turut, kemudian kita berhenti. Tapi ada undang-undang baru. Nah, sepas terakhir Bapak menjadi kepala desa itu, Bapak masuk ke pencalonan DPR. Tapi banyak masalahnya karena kita tidak terpilih, mungkin kesanggupan belum ada, mungkin segi ekonomi. Jadi oleh sebab itu Bapak tidak terpilih. Nah, kemudian sekarang ada undang-undang yang menunjukkan boleh 3 periode. Nah, sekarang Bapak sedang mencalon sekarang untuk ke periode ketiganya. Jadi sekarang dalam penjaringan sekarang, mendaftar untuk kepala desa dan pemilihannya diadakan pada tanggal 8 bulan 12 2022 ini. Terima kasih ya Pak atas sumber-sumbernya. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya Sylvi Nadia, saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya. Baik Pak, dari yang kami tahu Bapak sudah masuk 2 periode sebagai kepala desa, ya kan Pak? Berarti masyarakat itu sangat percaya sama Bapak. Apa sih yang buat masyarakat percaya sama Bapak? Kinerja Bapak itu seperti apa gitu? Nah, kini sekarang kita kalau sudah menjadi public figure, kita sudah menjadi pemimpin, pertama kita harus menyayangi masyarakat dulu. Kemudian pakai hendak masyarakat itu kita ikuti selagi jalannya bagus. Kedua, kalau kita mengambil keputusan untuk membangun desa kita harus mengadakan musyawarah. Ada tokoh BPD, ada tokoh adat, ada tokoh agama, ada di situ pemuda, ada lagi di situ LPM, ada tokoh wanita, ada tokoh perempuan. Nah, ini yang harus kita laksanakan dalam mengambil suatu keputusan, harus bermusyawarah. Kemudian bagaimana kita mendekati masyarakat? Kita harus mempunyai loyalitas yang tinggi. Kemudian kita harus selalu untuk ramah kepada masyarakat. Nah, kalau penting kita urus masyarakat itu. Nah, kami di sini hobi. Kalau kita sudah hobi mengurus masyarakat banyak ini, kita pasti mencintai itu pekerjaan kita. Umpamanya adik hobi main poli, tentu kesenang di main poli. Nah, kalau Bapak senang mengurus orang banyak, makanya Bapak ikut dalam kompetisi pencalonan kepala desa. Kemudian alhamdulillah itu tetap kita dipilih. Kalau kita niatnya tulus untuk mengurus masyarakat ini, pasti kita ditolak. Ya Pak, ada satu pertanyaan lagi dari saya. Kalau misalkan terjadi bencana alam, kan kita tahu di Nogori ini kadang banjir gitu. Apa sih gerakan yang bisa yang selalu Bapak lakukan gitu selama Bapak menjabat? Mengenai banjir ini, kalau di Desa Bob Salam kan sering banjir. Nah, ini yang harus kita lakukan pengontrolan dulu. Sampai di mana banjir ini? Kalau memang sudah melewati, kita harus kontak itu BPNPD namanya. SAR itu ada untuk penanggulangan bencana. Itu di pemerintah. Nah, kita konsultasi dengan mereka, konsultasi dengan bupati. Bagaimana keadaan ini? Kita perlu masalah dalam menanggulangi banjir ini bersama-sama. Juga dengan masyarakat tersebut. Bagaimana makanannya, bagaimana pembersihan paritnya, bagaimana pembersihan. Nah, ini perlu kita laksanakan kalau kita seorang pemimpin. Kita jangan diam di rumah menengok aja.
ini yang harus kita lakukan. Artinya apa? Kita menyayangi masyarakat, itu tujuannya masyarakat kita. Pelayanan masyarakat. Ya, yang prima gitu kita berikan untuk masyarakat itu. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Sofi Kumala akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya. Nah, tadi bisa kita ketahui Bapak bilang Bapak merupakan anggota partai, Pak. Nah, saat berada di partai itu, Bapak apakah memiliki jabatan, Pak? Ya, Bapak waktu itu di partai memiliki jabatan, yaitu Ketua PAC Rambah. Jadi kalau untuk tingkat-tingkat itu ada Ketua DIP. Mula-mula dari pusat itu namanya DPP, terus dari provinsi dari DPW, kemudian masuk kepada kabupaten itu DPC. Nah, Bapak sebagai ketua PAC-nya, kalau di pemerintahnya kecamatan, camatnya ini. Tapi sebagai Bapak alami sebagai di ketua partai. Nah, baik, ini Pak untuk pertanyaan terakhir Pak. Kita tahu kan 2024 akan ada pemilihan presiden, nah Pak. Jadi menurut Bapak, pandangan Bapak tentang pemilu 2024 itu seperti apa dan harapan Bapak itu seperti apa, Pak? Menurut pandangan kita, kalau pemilu untuk 2024 ini tergantung kepada pengurus. Kalau pengurus pemilunya bagus, dia akan bagus nanti. Tapi insya Allah lah kita berdoa selalu untuk bagus dalam pemilihan ini. Dalam pemilihan ini harus jurdil gitu, jujur dan adil. Kemudian untuk kedepannya, untuk masyarakat memilih, harapan kita supaya mereka melihat bagaimana seorang pemimpin ini yang harus kita pilih. Jadi seorang pemimpin itu kita harus melihat bagaimana dia menanggulangi, bagaimana dia untuk ke depan nanti negara ini ataupun wilayah ini, bagaimana dia membangunnya. Nah, ini tergantung kepada permusyawaratan juga. Makanya ada itu MPR. MPR itu majelis permusyawaratan, itu yang lebih tertinggi. Nah, kalaulah adanya permusyawaratan ini yang lebih bagus kita laksanakan, pastilah negara ini akan bagus, suatu daerah itu akan bagus. Nah, itu untuk dalam wilayah, baik itu wilayah desa sampai wilayah negara, adanya permusyawaratan yang lebih baik. Nah, itu yang kita inginkan, supaya mengambil keputusan itu bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Nah, ini yang harapan kita. Baik Pak, cukup sekian Pak pertanyaan kami Pak. Jadi Pak, terima kasih banyak Pak karena sudah meluangkan waktunya Pak. Udah repot-repot meluangkan waktu untuk mau kami wawancarai. Nah baik, saya Sofi Kumaladina, cukup sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di samping saya ada tokoh pemuda Pancasila Rokan Hulu, yaitu Bapak Safrizal Agustira Saragih SH sebagai Kepala Pembina Kepemudaan. Nah, langsung saja saya wawancarai. Baik Pak, boleh diperkenalkan lagi nama Bapak siapa? Nama saya Safrizal Agustira Saragih SH, Kepala Pembina Kepemudaan. Baik Pak, saya pengen nanya nih Pak, fungsi dari pemuda Pancasila itu sebenarnya apa Pak? Kita mengayomi kepemudaan agar lebih antusias untuk mengayomi masyarakat, agar mereka bisa luas wawasan. Kita binalah mereka sebisa mungkin kan itu. Baik Pak, selanjutnya Pak, apakah ada hubungan pemuda Pancasila ini dengan partai politik Pak? Oh tidak ada sama sekali. Kemungkinan besar nanti pas jatuhnya pilkada, pileg, mereka nanti mana nanti yang kita background, mana nanti yang bisa untuk jadi sebagai bupati atau jadi caleg. Nah, kita lihat backgroundnya, kalau bagus kita condong ke dia. Kalau kita tidak ada hubungan ke partai. Baik, terima kasih Pak. Baiklah teman-teman, saat ini sesi kita bertanya kepada masyarakat umum tentang dunia politik. Samping saya ada Bang Randa, boleh perkenalkan dirinya Bang? Ya, nama saya Randa Kurniawan, bertempat tinggal di Dusun Nogori,
tepatnya Desa Babu Salam, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Baik Abang, adapun tujuan kami di sini adalah ingin bertanya kepada Abang selaku masyarakat umum tentang dunia politik. Apa tanggapan Abang tentang pemerintahan kabupaten kita? Adapun tanggapan Abang tentang pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, yaitu mungkin tidak dari segi pembangunan tidak banyak perubahannya dari pemerintahan sebelumnya. Mungkin salah satu sebabnya itu mungkin karena kita mengalami pandemi COVID-19. Mungkin dana yang dikucurkan dari pemerintahan pusat maupun provinsi itu fokus ke COVID-19. Jadi kalau dari segi pembangunan mungkin biasa saja atau tidak ada perubahan, misalnya seperti membangun jalan atau infrastruktur lainnya. Dan saya mau bertanya lagi, apa tanggapan Abang tentang pemerintahan provinsi? Tanggapan Abang tentang pemerintahan provinsi itu kurang lebih sama antara pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, sama juga dengan provinsi-provinsi lain. Dimana sebabnya tadi karena pandemi COVID-19 tuh. Jadi kalau kita lihat secara menyeluruh atau penilaian Abang ke pemerintahan sudah bagus, alhamdulillah bagus. Makasih Bang. Kan sebentar lagi pergantian presiden. Jadi pertanyaan kami, gimana tanggapan Abang dan harapan Abang terhadap pemilu 2024? Adapun tanggapan Abang atau harapan Abang pada pemilu 2024 itu semoga pemilu 2024 itu dilaksanakan dengan adil dan jujur. Dan adapun tokoh-tokoh yang akan menjadi pemimpin selanjutnya itu kita berharap kejujurannya dalam memimpin dan serta melaksanakan tugas-tugasnya selayaknya seorang pemimpin dan mengetahui apa keinginan masyarakat yang ada di Indonesia. Baik Bang, terima kasih atas waktunya. Cukup sekian wawancara kami pada hari ini. Saya Deslina, pamit undur diri. Terima kasih. Halo teman-teman semua, telah selesai tahap wawancara kami saat ini. Baiklah, saya Suci Gina Maharani akan menyimpulkan kegiatan kami saat ini. Kesimpulannya adalah kita sebagai generasi muda harus peka terhadap dunia politik, karena akhirnya kita sebagai cikal bakal penerus bangsa akan terjun ke dunia politik. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, itulah dia hasil wawancara kami pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Ambil positifnya, buang negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.